Abul Abbas Al-Mursi, Khalifah Besar Tariqah Syadziliyah. Nama dan nasabnya. Wali kutub kita ini adalah Al-Imam Syihabuddin Abu Al-Abbas, Ahmad bin Umar Al-Ansyori, Al-Mursi radhiyallahu anhu. Sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa nasab beliau sampai pada sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pemimpin suku Khazraj. Al-Mursi dilahirkan tahun 616 Hijriah, 1219 Masehi, di kota Marsiyah, salah satu kota di Andalus, Spanyol. Masa kanak-kanak Al-Mursi. Al-Mursi melewatkan masa kecilnya yang penuh berkah di tanah kelahirannya itu. Lazimnya seorang alim dan pendidik. Ayahnya mengirim Al-Mursi kecil kepada salah satu waliullah untuk membimbing menghafal Al-Quran dan mengajarinya ilmu-ilmu agama. Secepat kilat ia terlihat kehebatan dan kecerdasannya. Lebih dari itu, ia yang masih sekecil itu telah memperoleh anugerah Allah berupa cahaya ilahi yang merasuk dalam kalbunya. Suatu ketika Al-Mursi bercerita, "Ketika aku masih usia kanak-kanak, aku mengaji pada seorang guru. Aku menorehkan coretan pada papan. Lalu guru tadi mengatakan, seorang sufi tidak pantas menghitamkan yang putih. Seketika aku menjawab, permasalahannya bukan seperti yang Tuan sangka. Tapi yang benar adalah seorang sufi tidak pantas menghitamkan putihnya lembaran hidup dengan noda dan dosa." Al-Mursi kecil juga mengatakan, "Ketika aku masih kanak-kanak, di sebelah rumahku ada tukang penguak rahasia, peramal, lalu aku mendekatinya. Besoknya aku datang ke guruku yang termasuk waliullah. Maka guruku itu mengatakan padaku satu syair. Wahai orang yang melihat peramal sembari terkesima, dia sendiri sebetulnya peramal, kalau dia merasa masa muda." Al-Mursi meneruskan hidupnya pada jalan cahaya ilahi sampai menginjak dewasa. Semakin hari semakin tambah ketakwaan dan keimanannya. Ayahnya melihatnya sebagai kebanggaan tersendiri. Maka dia dipercaya oleh ayahnya untuk mengelola perdagangannya bersama saudaranya Muhammad Jalaluddin. Dengan begitu, ia telah mengikuti jejak orang-orang saleh dalam hal menggabungkan antara ibadah dan mencari rizki. Demi menjaga amanat ini, ia rela berpindah-pindah tempat dari kota Marsiyah ke kota lainnya untuk berniaga, sambil hatinya berdetak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 640 Hijriah, kedua orang tuanya bersama seluruh keluarga berkeinginan menunaikan ibadah haji. Tapi sayang, takdir berbicara lain. Sesampainya di pesisir Barni, kapal mereka terkena gelombang. Banyak penumpang kapal yang meninggal termasuk kedua orang tuanya. Singkat cerita, Al-Mursi muda dan saudaranya melanjutkan perjalanannya ke Tunis untuk berdagang, meneruskan usaha ayahnya. Pertemuan dengan Asy-Syadzili. Al-Mursi menceritakan perjumpaannya dengan Syaikh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili sebagai berikut, "Ketika aku tiba di Tunis, waktu itu aku masih muda, aku mendengar akan kebesaran Syaikh Abu Al-Hasan. Lalu ada seseorang yang mengajakku menghadap beliau. Maka aku jawab, aku mau beristikharah dulu. Setelah itu aku tertidur dan bermimpi melihat seorang lelaki yang mengenakan jubah, burnus hijau sambil duduk bersila. Di samping kanannya ada seorang laki-laki, begitu juga di samping kirinya. Aku memandangi lelaki nan berwibawa itu. Sejurus kemudian lelaki itu berkata, 'Aku telah menemukan penggantiku sekarang.
Di saat itulah aku terbangun. Selesai menunaikan sholat subuh, seseorang yang mengajakku mengunjungi Syaikh Abu Al-Hasan datang lagi. Maka kami berdua pergi ke kediaman Syaikh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Aku heran begitu melihatnya. Syekh yang ada di hadapanku inilah yang aku lihat dalam mimpi. Dan keherananku semakin menjadi ketika Syekh Abul Hasan berkata padaku, "Telah aku temukan penggantiku sekarang, persis seperti dalam mimpiku." Selanjutnya beliau bilang, "Siapa namamu?" Lalu aku sebutkan namaku. Dengan tenang dan penuh kewibawaan beliau berujar, "Engkau telah ditunjukkan padaku semenjak 20 tahun yang lalu." Semenjak kejadian itu Al-Mursi terus mendapatkan wejangan-wejangan dari gurunya Syaikh Abu Al-Hasan ini. Mereka berdua membangun pondok, zawiyah, zagwan di daerah Tunis, di mana Asy-Syadzili menyebarkan ilmu kepada murid-murid-muridnya yang beraneka ragam latar belakang dan profesinya. Ada dari kalangan ulama, pedagang, juga orang awam. Syaikh Asy-Syadzili sebetulnya sudah lama meninggalkan Tunis. Ia pergi ke Iskandariyah, kemudian ke Mekah. Kembalinya ke Tunis lagi ini membuat orang bertanya-tanya. Dalam hal ini dia menjawab, "Yang membuatku kembali lagi ke Tunis tidak lain adalah laki-laki muda ini." Maksudnya Abul Abbas Al-Mursi. Setelah itu Asy-Syadzili kembali lagi ke Iskandariyah, karena ada perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Ada cerita dari Al-Mursi tentang perjalanan ke Iskandariyah ini, ketika aku menemani Syaikh dalam perjalanan menuju ke Iskandariyah. Aku merasa sangat susah sehingga aku tidak mampu menanggungnya. Lalu aku menghadap Syaikh. Ketika beliau melihat penderitaanku ini, beliau berkata, "Hai Ahmad." Aku menjawab, "Iya tuanku." Beliau berkata, "Allah telah menciptakan Adam alaihi salam dengan tangannya, dan memerintahkan malaikatnya untuk bersujud padanya. Allah kemudian menempatkannya di dalam surga, lalu menurunkannya ke bumi. Demi Allah, Allah tidak menurunkannya ke bumi untuk mengurangi derajatnya, tapi justru untuk menyempurnakannya. Allah telah menggariskan penurunannya ke bumi sebelum Dia menciptakannya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surat 2 ayat 30. Allah tidak mengatakan di langit atau di surga. Maka turunnya Adam ke bumi adalah untuk memuliakannya, bukan untuk merendahkannya. Karena Adam menyembah Allah di surga dengan diberitahu takrif, lalu diturunkan ke bumi supaya beribadah pada Allah dengan kewajiban taklif, ketika dia telah mendapatkan kedua ibadah tadi. Maka pantaslah dia menyandang gelar pengganti, khalifah. Engkau ini juga punya kemiripan dengan Adam. Mula-mula kamu ada di langit ruh, di surga pemberitahuan, takrif, lalu engkau diturunkan ke bumi nafsu supaya engkau menyembah dengan kewajiban, taklif. Ketika engkau telah sempurna dalam kedua ibadah itu, pantaslah engkau menyandang gelar pengganti, khalifah. Begitulah Syaikh Al-Syadzili mengantarkan Al-Mursi menuju ke jalan Allah demi memenuhi hatinya dengan rahasia-rahasia ilahiyah supaya kelak bisa menggantikannya. Bahkan bisa dikatakan supaya dia jadi Abu Al-Hasan itu sendiri. Sebagaimana Al-Syadzili sendiri pernah mengatakan, "Wahai Abu Al-Abbas, demi Allah, aku tidak mengangkatmu sebagai teman kecuali supaya kamu itu adalah saya, dan saya adalah kamu. Wahai Abu Al-Abbas, demi Allah,
Apa yang ada dalam diri para wali itu ada dalam dirimu, tapi yang ada pada dirimu itu tidak ada dalam diri para wali lainnya. Persatuan antara keduanya ini dijelaskan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Suatu ketika Syaikh Al-Syazili ada di rumah Zaki Al-Sarraj, sedang mengajar kitab Al-Mawaqif karangan Al-Nafari. Lalu beliau bertanya, "Kemana Abu Al-Abbas?" Ketika Syaikh Al-Mursi datang, beliau berkata, "Wahai anakku, bicaralah. Semoga Allah memberkahimu, bicaralah. Jangan diam." Maka Syaikh Abu Al-Abbas mengatakan, "Lalu aku diberi lidah Syaikh mulai saat itu." Pada banyak kesempatan Syaikh Al-Syazili memuji ketinggian kedudukan Syaikh Al-Mursi. Beliau mengatakan, "Inilah Abu Al-Abbas. Semenjak dia sampai pada Marifatullah tidak ada halangan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja dia meminta untuk ditutupi, pasti permintaan itu tidak akan dikabulkan." Ketika ada perselisihan antara Syaikh Al-Mursi dengan Syaikh Zakiyuddin Al-Aswani, Syaikh Al-Syazili berkata, "Wahai Zaki, berpeganglah pada Abu Al-Abbas. Karena demi Allah, semua wali telah ditunjukkan oleh Allah akan diri Abu Al-Abbas ini. Hai Zaki, Abu Al-Abbas itu seorang laki-laki yang sempurna." Hal yang sama juga terjadi ketika ada perselisihan antara Syaikh Al-Mursi dengan Natli bin Sultan. Syaikh Al-Syazili mengatakan, "Wahai Natli, tetaplah bersopan santun pada Abu Al-Abbas. Demi Allah, dia itu lebih tahu lorong-lorong langit dibanding pengetahuanmu akan lorong-lorong kota Iskandaria." Asy-Syazili juga mengatakan, "Kalau aku mati, maka ambillah Al-Mursi, karena dia adalah penggantiku. Dia akan mempunyai kedudukan tinggi di hadapan kalian, dan dia adalah salah satu pintu Allah."